Hi, welcome to Jakarta Sakana Stories. What's up guys? Siang ini kita mau bahas tentang Leica M10. Leica M10 dan M10P ini satu seri yang pertama kali dirilis oleh Leica awal 2017. Leica M10. Nah, dia available di dua warna, black dan silver. Ini kebetulan aku pegang yang silver. Dan ini aku ada pakai dengan lensa 35 f1,4 aspherical FLA ya. Ini lensa yang terbaru dari Leica. Nah, apa yang paling menarik dari M10 dan M10P ini hari-hari ini dibandingkan seri yang sebelumnya? Buat aku, yang paling menarik adalah pertama desain bodinya. Kenapa? Karena dia sangat tipis. Tipis dalam arti dia lebih tipis dari seri M240. Dia sedikit lebih tipis dari seri M9 dan M8. Dan dia hampir sebanding tipisnya dengan bodi film yang lama seperti M7, M6, kurang lebih tipisnya segitu. Nah, ini buat kita Leica M Shooter itu perubahan desain bodi ini signifikan sekali karena kita megangnya jadi lebih enak, jadi lebih firm. Dan in the long run kalau kamu pakai ini selama seharian gitu ya, lebih tidak merasa capek. Itu yang pertama. Nah, seperti biasa, kamera-kamera baru pasti comes with a new sensor. Comes new sensor, comes new improvement. Apa itu improvementnya? Yaitu yang pertama pasti adalah perubahan di dynamic range-nya. Dynamic range-nya sensor ini dia lebih lebar dibandingkan seri yang lebih lama. Dibandingkan M240, apalagi dibandingkan dengan M9 seri ya, dia dynamic range-nya lebih lebar. Jadi andai kata kita shot outdoor, itu warna-warna yang kita dapetin transisinya dari terang sampai gelap, itu transisinya bisa halus gitu. Nah, otomatis juga performanya dia di upgrade di low light. Biasanya itu terjadi dengan semua merek kamera, apakah itu Leica, apakah itu Sony, apakah itu Fuji. Setiap kali mereka bikin sensor baru, pasti dua hal ini akan diimprove, dynamic range dan ISO. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu karakter warnanya. Karakter warna M10, M10P ini memang berbeda dibandingkan dengan seri M240. I would say ini warnanya lebih kontras, saturasinya lebih tinggi, dan dia sedikit lebih warm menurutku ya dibandingkan versi yang sebelumnya. Nah, yang lain-lainnya aku melihat itu adalah satu lagi yang penting adalah posisi ISO dial. ISO dial ini kenapa penting? Karena kita M shooter kebanyakan di jalan, motret, itu momen-momen yang kita temui di jalan itu unanticipated. Sometimes itu come up suddenly di depan kita. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita butuh yang namanya presetting. Sebelum kamera itu kita nyalakan, dia dalam posisi off. Kita nyalain. Sebelum kita nyalain, kita bisa set. Kita mau main di ISO berapa? Kita lagi di outdoor, kita set di ISO 200 misalnya. Oke, terus kita mau shot dengan diafragma berapa? Kita bisa shot 56 atau 8 atau 11, your preference. Kemudian kita bisa preset, pre-focus di berapa? Karena aku pakai lensa 35, kebanyakan biasa aku pre-focus di jarak 2,5 meter sampai 3 meter. Nah, dengan kondisi ini, walaupun kamera off, aku lagi jalan-jalan, anywhere, anytime, menemukan sesuatu yang menarik, tinggal di-on-kan dan langsung tanpa perlu menunggu settingan-settingan yang lain kita sesuaikan. Terus struktur dari menunya Leica ini kita semua udah cukup paham ya, dia simple, very simple bahkan dibandingkan dengan seri-seri kamera yang lain, merek-merek yang lain. Dia banyak settingan-settingan yang kita harus hafalkan. Tapi kalau di Leica, less is more. Itu konsepnya begitu. Back to the basic. What is your basic? Basic itu adalah cuma shutter speed, diafragma, dan ISO. Jadi
dia tidak bikin menu-menu yang complicated, banyak mengurangi hal-hal yang redundant, yang repetitif kayak gitu. Itu di Leica, biasanya memang begitu. Terus khusus yang untuk M9P, aku ngelihat dia lebih eksklusif. For some people, P stand for professional atau P stand for perfection. Dan biasanya memang dia lebih di set lebih mahal harganya dibandingkan seri yang regular, yang standar. Nah, untuk yang P, yang beda pertama dibandingkan M10 yang sebelumnya apa? Dia bedanya adalah di suara shutter. Ini yang paling dominan. Jadi suara shutternya ya pelan sekali. Ini sangat membantu kita pada saat kita motret di indoor atau di ruangan yang tertentu, yang quiet, yang kita tidak mau mengganggu suasana, mungkin lagi di gereja. Kita shot pakai M10P dengan suara shutter yang pelan, itu sangat membantu sekali dan membuat orang yang kita foto itu unnoticed gitu. Kalau dia lagi di foto, itu lebihnya di Leica itu begitu, yang M10P ya. Dia juga ada perubahan red dot logo yang biasanya dia taruh di sini. Nah, kalau P selalu dia remove. P di remove dan diganti dengan yang di engravingnya di bagian top plate ini. Itu guys. Jadi M10P itu di sana dan di samping itu juga dia ganti LCD-nya menjadi touchscreen LCD. For some people touchscreen is important. But for me, actually touchscreen ya oke lah, it's there, it's nice. But for me, it's not so important. Aku lebih appreciate desainnya dia jauh gitu. Nah, beberapa aksesoris yang paling penting buat aku adalah nomor satu adalah thumbs up. Seperti ini guys. Kenapa penting? Karena thumbs up ini membuat kita lebih stabil pegang kamera ini dan lebih tidak capek. Dan pada saat kita syuting pakai kamera lensa-lensa yang besar seperti Noctilux, itu kita bisa lebih balance. Itu thumbs up fungsinya di sana. Dan juga pada kondisi speed yang rendah, kita lebih pegang kamera ini jadi lebih firm. Yang kedua, buat aku yang penting lagi adalah ini, soft shutter ini. Kenapa? Karena soft shutter ini membantu kita untuk tidak neken shutter dengan berlebihan, membuat kita hanya tinggal seperti menyentuh aja. Di line 2 di luar itu hand grip. Jadi kalau kalian suka hand grip di depan sini, ini juga bisa bantu untuk improve kita punya handling ya untuk kamera ini. Terus satu lagi untuk yang suka protect kameranya, ada yang namanya Leica Protector untuk M10 khusus. Dia bikin ini kali desainnya lebih bagus lah daripada yang seri-seri sebelumnya, walaupun materialnya masih belum yang premium punya. Tapi kalau kalian suka yang premium half case, the best brand in the world today is RT Demano. Itu dia pakai premium leather dan harganya memang mahal, 2 kali lebih mahal daripada punya Leica yang original. Itu tapi dia workmanship-nya luar biasa bagus, presisi sekali. Masang di body ini fit like a glove dan pegangannya enak, materialnya bagus, dan yang lebih penting lagi apa? Bottom plate-nya kita bisa remove, jadi akses baterainya cepat. Itu untuk beberapa aksesoris yang penting. Di luar semuanya itu, yang suka dengan focus picking, tidak suka dengan manual focusing, maunya pakai yang focus picking, terutama untuk lensa-lensa yang critical Noctilux, itu ada yang namanya Viso Flat. Jadi dia posisinya di hot shoe. Kita remove thumbs up-nya, pasang Viso Flat, jadi kita bisa focusingnya lebih presisi pakai focus picking. Itu kira-kira itu aksesori yang penting untuk M10 atau M10P. You guys yang tertarik dengan M10 dan M10P, kontak Jika Lensa Kamera ya. Kita punya penawaran-penawaran yang bagus untuk kalian. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe Jika Lensa Kamera. Bye.